Jadi Pak Joli ketika beli saham didiamin aja dan Ya, diamin aja. lah kalau sahamnya naik diapain Pak? Ya, kalau naik kemarin karena kita artinya belum tahu juga mau dijual juga enggak seberapa gitu. Jadi diamin aja, nunggu dividen aja. Lah berarti kalau ada saham yang naik didiamin, nggak dijual? Iya gitulah. Wah, kok Anda berani Pak? Ya karena kita enggak tahu tadi kan bahasanya mau dijual juga barangkali karena portofolio sedikit aja, jadi ya biarin aja lah sambil nunggu ilmu, siapa tahu ada dapat nanti. Kurang hari ini Pak Adi ada mengadakan webinar, ya saya coba ikuti. Oke. Jadi Anda tadi bilang lagi nunggu ilmu, betul Pak ya? Ya. Lah selama setengah tahun ini Pak, sudah belajar ilmu macam apa aja Pak? Belum ada sih Pak. Belum ada. Lah, jadi ketika Anda beli saham, gimana caranya Pak? Kok bisa milih saham itu Pak? Dulu kan beberapa tahun yang lalu kita bukanya di Ajaib. Kemudian? Ya beli di situ sampai sekarang ini kan masih beli di situ. Oke, gini deh. Apakah saya boleh tahu per hari ini Anda lagi punya saham apa aja? Silakan. Cuman satu aja, BRI. BRI. Jadi Anda nyimpen BRI sudah berapa lama Pak Joli? Dari sedikit aja Pak, dari bulan 11 kemarin. Wah, berarti BRI Anda belum naik-naik Pak. malah rugi itu kayaknya, ya biarin aja. Nah itu dia, ya. Jadi kenapa kok Anda bisa memilih beli BRI bulan 11 kemarin Pak? Silakan. Ya, karena setahu saya BRI ini kan saham yang fundamentalnya bagus, jadi kita beli di situ. Oke. Kemudian setelah dibeli, ternyata malah nyungsep. Dalam pula. Jadi biarin tunggu naik lagi baru warganya mau dijual. Dan ternyata Pak Joli, Anda pun sudah membuktikan sendiri bahwa saham yang istilahnya punya fundamental bagus, itu juga nggak jamin harganya bisa naik Pak. Betul Pak? Betul. Iya, ya. Maka selamat Pak Joli, Anda sudah nambah pengalaman lagi Pak. Ya semoga di sini bisa dapat ilmunya dari Pak Adi. Iya dong, ya. Nggak apa-apa. Yang penting Pak Joli tetap semangat belajar terus. Dan saya yakin hari ini Anda bisa dapat banyak manfaat Pak. Amin. Amin. Buat yang baru join, welcome dan silakan dituliskan di komen. Apakah Anda sudah pernah beli saham atau belum? Jika sudah pernah, silakan ketik sudah di komen. Jika belum, ketik belum di komen sekarang. Yuk silakan. Sambil nunggu yang lain, coba berikutnya saya mau ngobrol dengan Ibu Nurul. Wah, ini dia. Halo, Bu Nurul, apakah Ibu di sini? Halo, Bu Nurul. Halo Pak. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ya, apakah kita bisa ngobrol bentar? Ya, gimana Pak? Oke, jadi saya Adi dari Surabaya. Ibu di mana lokasinya? Saya di Malang Pak. Malang, yo. Deket Bu, Tonggo Dewi. Yes, Pak. Jadi Bu Nurul sudah berapa lama di bursa? Saya sudah berapa tahun ya? 2 tahunan mungkin ya Pak. Mantap. Mulai 2023-2024 Pak ya Bu ya? Iya. Jadi selama 2 tahun ini Bu, sudah cuan berapa porto Anda? Silakan. Porto sahamnya maksudnya ya? Tentu saja. Gimana Pak? Boleh diulang Pak? Sudah profit berapa porto saham Anda? Profit. Iya. Saya tuh gini sebenarnya, karena kan awal mulanya kenal sama saham itu karena perusahaan ngasih bonus saham ya. Oke. Nah, terus itu bertambah terus tertarik nih untuk beli saham-saham yang lain gitu. Nah, cuman memang terakhir ini ya sejak tahun 2025 itu kayaknya sejak saham perbankan turun. Nah, karena saya masih yakin itu akan naik lagi kan ya. Jadi saya tahan terus tuh. Nah, ternyata nggak naik-naik Pak.
harga saham Malah perbankan itu. Malah tambah turun gitu kan. Nah, cuman ya saya masih positif thinking lah ya. Saya pikir ya ini investasi jangka panjang gitu. Sepanjang fundamentalnya masih bagus kan, ya saya coba tahan dulu. Nah, cuman saya mulai coba perbanyak saham-saham di luar perbankan gitu. Ya tadinya tanpa Contohnya? ilmu sih, cuman baca-baca berita gitu ya, terus ikut grup-grup saham gitu ya. Nah, Kemudian? cuman ini mulai tahun ini ya, sejak ada perang Iran itu kan bertumbangan semua tuh saham-saham. Ya akhirnya saham saya memang portofolio saya merah semua tuh sekarang. Mungkin karena beli sahamnya nggak pakai ilmu kali ya Pak Adi ya. Jadi Bu Nurul, minimal Anda sudah ngerti bahwa kalau beli saham nggak punya ilmu, Anda malah bayar sangat mahal. Betul, Bu? Ya. Udah buang waktu, buang tenaga, dan otomatis buang duit. Betul, Bu? Iya, Pak. Iya. Ya. Kemudian Anda pun juga sudah buktikan bahwa meski tadi Anda bilang beli saham yang punya istilahnya fundamental bagus, tapi yo nggak jamin bahwa harganya bisa naik. Betul, Bu? Iya, betul. Iya. Jadi Anda pun sudah ikut-ikut grup saham, baca-baca berita. Ya. Apalagi market kemarin banyak isu perang Timur Tengah. Otomatis Anda porto saat ini lagi merah membara. Betul, Bu ya? Iya. Dan selama 2 tahun ini Anda pun masih nggak ngerti, istilahnya clueless. Saya kudu ngapain? Ya kan, udah join banyak grup saham, udah nonton YouTube ribuan video, tapi porto masih nggak mana-mana. Apakah kira-kira seperti itu, Bu Nurul? Betul, Pak. Betul sekali. Ya, jadi selama 2 tahun ini, Bu Nurul, Anda sudah belajar ilmu apa aja soal saham? Enggak sih, saya belum punya ilmunya. Loh, jadi misalnya gini, apakah saya boleh tahu per hari ini Bu Nurul lagi punya saham apa aja? Saya pegang saham perbankan, Pak. Itu Sama- aja, nggak ada yang lain? Sama apa ya? Bentar ya, Pak. Saking banyaknya sampai lupa, Bu. Lama nggak buka soalnya, karena lagi merah kan. Mau buka males, Bu ya? Iya, mau buka males. Saya saham perbankan sama ada Dewa, Mm-mm. MTK, Mm-mm. sama BRMS, Pak. Oh, jadi saya penasaran, kenapa kok Anda kemarin memutuskan beli saham namanya EMTK? Silakan. Waktu itu EMTK itu kan saya belinya pada posisi murah ya. Murah itu berapa harganya, Bu? Boleh tahu? Murah itu kemarin saya di harga 600 ya, 500 atau 600, terus untung kan, sempat untung, kemudian saya beli lagi di harga Kemudian? 900. Oke, dan turun. Nah, sekarang kan masih turun tuh posisinya di 800-an ya. Heeh. Dan masih disimpan. Masih disimpan. Disimpan. Oke, ya. Kemudian kenapa kok Anda memutuskan beli saham namanya Dewa? Silakan. Kalau Dewa itu kemarin itu apa ya, beritanya tuh kan bagus ya, terus harganya masih murah juga. Sama seperti MTK ya, aku kemarin sempat beli di harga murah, Pak. Terus untung jual, terus saya beli lagi di harga 600-an ya, 600. Dan sekarang harga jadi 496. Cuma sekarang ya harganya masih di situ ya. Ya. Dan Bu Nurul, kalau Anda masih lakukan hal yang sama, Bu, kayak sekarang ini, beli jual ya, maka amit-amit, Bu ya, Anda sulit kaya dari bursa. Alias Anda cuman buang waktu, buang umur, buang tenaga di bursa. Dan
sulit kaya. Ya, loh kok bisa Pak Adi? Nah, karena yang Anda lakukan saat ini adalah ketika Anda punya saham, ada yang mulai naik, langsung buru-buru Anda jual. Gitu Bu? Ya. Dan Kecuali saham bank ya. Kalau saham bank itu memang tak simpen, cuman kan ini tumben ya perbankan itu ya. Kalau beberapa tahun yang lalu itu kan stabil ya kenaikannya gitu kan. Dan misalnya itu saham perbankan, anggap aja harganya udah naik lagi Bu. Misal Anda sudah profit Bu, 5% misalnya. Anda punya dua pilihan. Pertama, jual. Kedua, tahan. Pilih mana Bu? Saya coba tahan dulu Pak kalau bank. Yakin Bu? Gimana kalau amit-amit tiba-tiba turun? Nah itu kan kejadiannya kayak sekarang itu Pak. Lagi turun. Makanya kan butuh ilmu ya untuk tahu apa memang waktunya dijual atau harus ditahan gitu kan. Betul sekali, butuh ilmu, ya kan? Jadi Anda pun juga sudah membuktikan bahwa meski perusahaan punya fundamental bagus istilahnya, tapi harganya pun juga bisa turun dan turun dalam pula, betul Bu? Iya. Iya, jadi mana yang benar nih Pak Adi? Gitu kan? Apakah Anda sudah pernah konsultasi pada teman-teman Anda yang ada di dalam grup saham yang Anda sudah join sekarang? Saya lupa ya, kayaknya belum sih. Belum Saya pernah. hanya mengikuti aja, nggak aktif sih, pasif iya. aja. Oke, jadi gini, selain Anda bingung kapan mau nahan saham, kapan mau jual, apakah Anda punya kendala lain, Bu Nurul? Silakan Bu. Maksudnya kendala apa itu Pak? Ya misalnya Anda bingung gimana cara milih saham atau gimana, silakan. Iya, bingung memang. Untuk beli saham yang memang bagus untuk bisa kita beli gitu kan. Tapi selama ini kalau yang perbankan itu ya karena keyakinan aja sih. Selama ini kan selama ini track record historisnya kan bagus tuh. Dan ternyata track record historisnya yang terbaru itu kurang memuaskan, betul Bu? Iya. Dan Anda pun juga sudah membuktikan bahwa meski sebuah saham punya track record historis bagus, itu pun nggak jamin ketika Anda beli, harga bisa naik. Betul, Bu? Iya. Iya, ya. Kira apa yang ingin Bu Nurul pelajari di Zoom hari ini, Bu? Silakan. Saya tuh pingin tahu ya, karena kan kalau ngobrol sama teman-teman, ada beberapa teman yang kayaknya paham ya, oh ini belum waktunya nih, ini pasti bakal turun lagi nih, jangan beli dulu misalnya gitu ya. Atau, oh ini sahamnya bagus nih, ini lagi mungkin trennya nanti akan naik, gitulah Pak kira-kira. Jadi masalahnya? Ya memilih saham yang bisa kita beli, yang kira-kira nanti akan menguntungkan. Oke, jadi setelah Anda ikuti saran dari para teman-teman yang sudah pandai tadi, gimana hasilnya Bu? Memuaskan? Oh belum, karena saya belum belajar. Belum belajar. Apakah Anda sudah belajar kepada para beliau yang tadi? Enggak, belum. Oke. Anda belum pernah nanya, belum pernah belajar, atau nggak berani nanya sama para beliau? Oh enggak, saya tanya, cuman ya kan mereka enggak ngajarin secara detail ya, gitu loh. Mereka mungkin cuma cerita soal pengalamannya aja gitu. Oh ya, jadi kalau cerita pengalaman doang, ya cuma dapat sharing pengalaman, di mana mereka pun nggak bisa baca pasti apa yang terjadi pada masa depan, betul Bu? Iya. Iya, ya, udah gak apa-apa. Yang penting Bu Nurul, Anda tetap semangat belajar, dan saya yakin Anda hari ini bisa dapat banyak manfaat. Amin. Ya. Amin. Matur nuwun. Terima kasih banyak atas share-nya Bu Nurul. Terima kasih Pak. Sama-sama.